untuk mengurangi densitas pada sedimen dan air. Yang ketiga, sedimen akan diaduk dengan pengaduk dan diendapkan selama 1 hari. Lalu, endapan sedimen atau air endapan akan disaring menggunakan kertas saring Wetman. Lalu, sedimen akan diidentifikasi dengan menggunakan mikroskop stereo. Untuk pengambilan sampel gastropoda, di sini kami menggunakan teknik picking dan jabbing, yaitu gastropoda diambil menggunakan jaring pada arah datangnya air dan mengaduk-aduk substrat. Setelah mengambil sampel gastropoda diletakkan pada nampan atau ayakan guna untuk memisahkan sampel gastropoda dan batu kerikil yang ikut terjaring. Kemudian setelah meletakkan sampel gastropoda ke nampan, sampel gastropoda diletakkan pada botol sampel dan diberi label, kemudian diletakkan pada cool box. Setelah pengambilan sampel, di sini kami mengukur panjang gastropoda dan menimbang berat gastropoda. Setelah mengukur panjang dan berat, di sini kami menghancurkan cangkang gastropodanya untuk mengambil saluran pencernaan gastropoda. Setelah itu, menghaluskan atau menghancurkan saluran pencernaan gastropoda dengan menggunakan mortal atau pastel. Pengambilan sampel bivavia yaitu menggunakan metode kicking dan jabbing, di mana kita menjaring bivavia menggunakan jaring dengan mengarahkan jaring ke arah datangnya air atau hulu. Kemudian kita mengaduk-aduk substrat untuk mendapatkan bivavia. Setelah itu meletakkan bivavia di nampan agar tidak tercampur dengan kotoran lainnya. Setelah itu kita mengukur morfometrik dari bivavia, yaitu panjang dan berat. Setelah kita mengukur panjang dan beratnya, yaitu kita membelah cangkangnya untuk diambil saluran pencernaannya. Setelah itu saluran pencernaan yang kita dapat itu dihancurkan menggunakan mortal dan juga pastel. Preparasi sampel gastropoda dan bivavia itu dilakukan dengan melarutkan larutan H2SO4 dan H2O2 konsentrasinya 30% dengan perbandingan 3:1. Larutan ini digunakan untuk memisahkan bahan organik dengan mikroplastiknya. Terus kita lakukan inkubasi selama 24 jam dengan suhu ruang. Setelah sampel dilarutkan menggunakan H2SO4 dan H2O2, kita steam bath selama 2 jam dengan api sedang untuk menghilangkan kadar bahan kimianya. Setelah itu kita saring menggunakan kertas saring, lalu kita identifikasi mikroplastik menggunakan mikroskop. Untuk hasil mikroplastik yang kita temukan pada sampel sedimen, bivalvia, dan gastropoda, yang kita temukan yaitu mikroplastik berbentuk film yang berasal dari tas kresek, kemudian bentuk B merupakan bentuk foam yang berasal dari styrofoam, bentuk C, bentuk fiber berasal dari serat tekstil atau limbah cair laundry, kemudian bentuk D merupakan bentuk filamen berasal dari plastik wrapping, bentuk E, bentuk fragmen berasal dari sedotan botol air dalam kemasan. Hasil kelimpahan mikroplastik pada sedimen sendiri terbanyak pada stasiun 7 yaitu di Wonorejo sebanyak 1,74 per gram. Sedangkan paling sedikit pada stasiun 5 yaitu di Karangpilang sebanyak 0,56 per gram berat kering sedimen. Dan persentase bentuk mikroplastik terbanyak diperoleh bentuk fiber yaitu sebesar 87% dan bentuk fragmen sebanyak 13%. Untuk kelimpahan mikroplastik pada gastropoda
yang paling tinggi ditemukan pada stasiun perbanding dengan nilai sebanyak 26 partikel per ekor. Kemudian persentase bentuk mikroplastik pada gastropoda yang paling banyak ditemukan adalah bentuk fiber dengan nilai 97%, film 2%, dan fragmen 1%. Hasil dan pembahasan pada bivalvia, yaitu kelimpahan mikroplastik pada stasiun 1, yaitu ditemukan dengan jumlah 24,5 partikel per ekor. Yang kedua yaitu di stasiun Gedek ditemukan sebesar 38,9 partikel per ekor. Stasiun ketiga yaitu berada di Wonorejo ditemukan mikroplastik dengan jumlah 37,4 partikel per ekor. Presentasi bentuk mikroplastik yang paling besar yaitu berada di bentuk fiber yang berjumlah 94%, fragmen itu 3%, dan film 3%. Dari hasil yang kita dapat pada penelitian ini, kita juga membandingkan dengan penelitian yang lain, contohnya seperti kelimpahan mikroplastik pada Lithoria scabra atau jenis keong, itu sebanyak 86,88 partikel per individu pada lokasi Pulau Pramuka, Teluk Jakarta dari sumber Patria et al. 2020. Dan yang kedua yaitu kelimpahan mikroplastik pada kupang putih sebanyak 6,23 partikel per gram dengan lokasi di Kaliporong, Sidoarjo yang bersumber dari distribusi mikroplastik pada Kupang 2021. Dan yang ketiga yaitu kelimpahan mikroplastik pada sedimen per 100 gram berat kering sedimen sebanyak 1,59 sampai 3,03 pada Sungai Ciwalengke, Majalaya yang bersumber dari Alam et al. 2019. Solusi di sini ada 3. Yang pertama yaitu masyarakat. Kita mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, contohnya seperti penggunaan tote bag ketika kita belanja, menggunakan tumbler, dan menggunakan tepak makanan. Yang kedua yaitu zero waste atau nol sampah. Yang kedua yaitu industri, membuat desain baru dari produk refill, seperti contohnya kita dulu menggunakan pembeli kecap itu menggunakan botol yang kita tukar. Yang kedua yaitu membuat kemasan yang ramah lingkungan. Dan ketiga melakukan APR atau Extended Producer Responsibility, atau yang kita sebut dengan produsen itu bertanggung jawab penuh akan sampah yang dihasilkan. Yang ketiga itu pemerintah. 1, membuat regulasi pembatasan plastik sekali pakai. Yang kedua, pemerintah mengawasi dan tegas dalam pengelolaan sungai. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten atau kota dalam pengolahan sampah. Berikut gambar-gambar yang merupakan kita untuk menolak sampah sekali pakai. Yang pertama kita ada aksi di depan Geraha di Surabaya, terus kita juga ada aksi di Mojokerto dan Sidoarjo. Yang gambar keempat itu merupakan brand audit kita di Kamal, Bangkalan. Dan ini merupakan salah satu contoh kita untuk menginformasikan kepada masyarakat dengan cara mempublish berita agar masyarakat juga tahu pentingnya sampah, pengurangan sampah, dan penggunaan plastik sekali pakai. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Andreas. Oke, terima kasih kawan-kawan. Ternyata gastropodanya, terus sedimennya, terus bivalvia di berantas sudah mengandung mikroplastik ini.
tantangan-tantangan telah muncul di depan kita, kawan-kawan peserta webinar. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan bisa lewat chat box ataupun raise hand yang ada di fasilitas webinar ini. Kira-kira pengalaman dari Mbak Culut, tadi saya melihat Mbak Culut dan kawan-kawan, apakah bisa diceritakan kenapa sih melihat gastropod, melihat bivalve, terus sedimen diberantas dengan mikroplastiknya, kenapa sih? Kenapa sih kita kok mengambil gastropod, bivalve, dan sedimen di Sungai Berantas? Karena biota gastropod dan bivalve sendiri merupakan bioindikator dalam perairan, yaitu untuk mengetahui apakah perairan itu bisa dikatakan tercemar atau tidaknya. Dan kenapa saya mengambil sedimen? Dikarenakan karena biota-biota tersebut juga hidup di sedimen. Itu sih, Pak. Itu aja. Oke. Ada yang ditanyakan oleh kawan-kawan peserta lain. Ini tadi saya mencatat, tadi saya juga searching-searching, ternyata bivalvia di Berantas itu ada 3 spesies juga yang menurut penelitian dari kawan-kawan UNER, itu ada yang sudah rata-rata masuk, bukan rata-rata, ada 3 spesies yang masuk red list-nya IUCN. Salah satunya yang saya catat ini ada yang dari penelitiannya Afandi, Muhammad Afandi dari Fakultas Sains dan Teknologi. Dia ini kelihatannya meneliti jenis-jenis bivalvia yang ada di Berantas. Dan ternyata bivalvia juga selain sebagai indikator, dia hidupnya juga sangat bergantung kepada ikan yang ada di Berantas, karena siklus hidupnya beberapa umumnya spesies gastropod dan bivalvia, dia memerlukan ikan sebagai inang pertamanya untuk bisa bertahan hidup larvanya. Oke, ada yang ditanyakan oleh kawan-kawan? Ini ada pertanyaan dari Satgas Kali Berantas tentang dampak kesehatannya gimana sih? Apakah itu bisa berdampak kepada bivalvia, sedimen, dan gastropod yang ada di Berantas yang sudah positif mengandung mikroplastik terhadap kesehatan? Monggo Mbak Culut dan kawan-kawan. Untuk efeknya terhadap bivalvia sendiri itu diketahui itu akan mengganggu keberhasilan reproduksi serta mengganggu silia filamen pada insang kerang. Maksudnya gimana, Mbak? Kalau bivalvia-nya itu sudah teridentifikasi mikroplastik, nah itu dapat merusak silia dari bagian tubuh filamen insang pada bivalvia-nya tersebut. Di sisi lain juga dapat mengganggu keberhasilan reproduksi si bivalvia-nya. Gitu, Pak. Oke. Kalau untuk kesehatannya ke manusia, kira-kira ada nggak ya dampaknya? Ada. Apalagi kalau manusianya itu mengonsumsi bivalvia. Kan sering saya ketahui masyarakat di kawasan Berantas itu memakan atau mengkonsumsi si bivalvia-nya itu. Contohnya contoh kecil lah, kita dapat merasakan efeknya itu seperti diare. Terus untuk jangka panjangnya itu kita dapat merasakan kanker, diketahui penelitian sebelumnya. Iya. Ya, begitu Mas dari tadi
pertanyaannya dari Satgas Kaliberantasnya tadi, ternyata ada juga perilaku-perilaku masyarakat yang ada di sekitar Berantas yang memakan golongan bivalvia, kejeng kalau nggak salah, itu jadi salah satu makanan favorit mereka. Yang menarik itu sebenarnya adalah kita kalau makan kerang dan golongan bivalvia itu kan sekalian, kita nggak pernah membersihkan, atau berbeda dengan ikan yang kalau kita makan ikan itu pasti isi perutnya kita keluarkan. Nah, kalau isi bivalvia ini biasanya kita makan itu sekalian bersama saluran pencernaannya, sehingga ya tadi potensi mikroplastik itu kemungkinan lebih besar akan lebih cepat masuk ke tubuh manusia selain dari bahan-bahan kimia yang sudah meresap di dagingnya si bivalvia sendiri. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Mas Fat. Ini bisa dibaca. Boleh saya catat dulu, mungkin Mbaknya juga bisa catat, melihat-lihat di chat box-nya. Dari Mbak Aura, terus dari Satgasnya Kaliberantas juga menanyakan apakah ada korelasinya. Terus Mas Fahri Tegar bertanya tentang preparasinya seperti apa sih kalau meneliti di bivalvia dan gastropod, apa diambil pencernaannya. Terus Mas Ivan menanya gimana sih mekanisme bivalvia dan gastropod dalam memakan mikroplastik. Oke, silakan Mbak Julut dan kawan-kawan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fahri Tegar. Untuk preparasi bagian tubuh mana yang diambil atau pencernaannya saja. Nah, untuk sampel gastropoda sendiri itu kan karena kecil, jadi kita tidak bisa ambil dari saluran pencernaannya. Jadi untuk gastropoda sendiri itu semua bagian tubuh dari gastropoda itu kita hancurkan. Kemudian untuk sampel bivalvia kita ambil dari saluran pencernaannya. Seperti itu. Oke. Terus kira-kira di preparasi itu prosesnya seperti apa sih, Mbak Julut? Atau Mbak tadi gimana dengan penambahan seperti apa sih ketika sudah dihancurkan dengan mortar, terus diapain prosesnya selanjutnya seperti apa? Setelah dihancurkan dengan mortar dan pastel, kita memberikan larutan H2SO4 dan H2O2 dengan konsentrasi 30% dan perbandingan 3:1. Guna untuk memberikan larutan kimia itu agar memisahkan bahan organik sampel tersebut. Setelah memberikan larutan, kita kita memanaskan sampel tersebut selama 2 jam. Setelah menstimbat, kita menyaring sampel tersebut. Setelah tersaring, kita melakukan identifikasi sampel. Oke, begitu Mas tanya. Ternyata prosesnya menggunakan proses basah atau WPO, wet process oksidasi, yang menggunakan asam kuat dan asam peroksida untuk memisah, kalau saya bilang bukan memisah sih, menghancurkan bahan organik yang ada, sehingga si yang tertinggal itu mikroplastiknya saja. Terus adakah bisa menjawab dari pertanyaan dari Mas Ivan Bagus yang menanyakan ini,
kira-kira mekanismenya seperti apa sih si keong sama si bivalvia kok bisa kan mikroplastik ini? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ivan ya. Mekanismenya bivalvia itu kan hewannya merupakan hewan filter feeder atau yang bisa kita sebut menyerap makanan melalui sedimen. Nah, untuk yang gastropoda ini merupakan hewan deposit feeder yang kita sebut sebagai menghisap makanan melalui sedimen. Terus dari sedimen tersebut yang telah mengandung mikroplastik itu terakumulasi dalam tubuh si biotanya tersebut. Jadi ada kandungan mikroplastik di dalam tubuh si biota. Begitu, Pak. Oke, begitu Mas Ivan. Ternyata si gastropod dan si bivalve itu makannya itu modelnya kayak tadi filter feeder. Dia akan menyerap bahan-bahan yang ada di sekelilingnya dimasukkan ke dalam tubuhnya, terus jadi masuk ke saluran pencernaannya dan tadi filter feeder itu menyaring makanan yang masuk di mulut mereka. Oke, ada lagi yang ditanyain sama Mbak Raisa, tujuan asam sulfat dan peroksida itu kok enggak hanya asam sulfat saja sama peroksida saja untuk menghancurkan bahan organiknya, terus kok jadi perbandingannya tadi 3:1. Oh, baik. Kenapa sih kok kita menggunakan H2SO4 dan H2O2? Karena di sini kan bahan organiknya susah untuk dihancurkan. Jadi kita menggunakan larutan asam kuat untuk menghancurkan bahan organik agar mikroplastik dan bahan organik itu tidak tercampur gitu. Dan waktu identifikasi, jadi kita tidak perlu mensentrifug atau angkat kotoran di dalam air tersebut, di dalam sampel tersebut. Jadi larutan tersebut untuk memudahkan kita untuk mengidentifikasi agar bahan organik itu tidak ikut teridentifikasi begitu. Oke, begitu ternyata Mbak Mbak Raisa. Kira-kira Mbak Julut, ada nggak sih jurnal yang menunjukkan bahwa itu perbandingannya, campurannya itu ada jadi referensi dari kawan-kawan? Ada. Kita juga melihat beberapa jurnal itu menggunakan asam, begitupun juga sedimen, beberapa juga menggunakan NaCl. Di sini kenapa kita menggunakan asam kan karena itu tadi. Dan untuk mikroplastik sendiri atau cara bagaimana kita melakukan preparasi itu masih belum ada standar nasionalnya. Jadi kita melihat dari jurnal yang sudah dipublish begitu. Oke, terima kasih. Oh, ternyata berarti metodenya bisa dipertanggungjawabkan. Maksud saya ada referensi yang menyebut perbandingannya dan campurannya itu jadi salah satu cara untuk memisahkan bahan organik atau menghancurkan bahan organik dan mikroplastik di organisme gitu. Iya. Oke, ada lagi yang ditanyakan oleh kawan-kawan peserta yang lain?
Oh, ini ada lagi Mbak Aura lagi mau nanya ini. Apakah reagen itu yang dipakai, terus referensi yang lain kok nggak dipakai reagen lain? Sama referensi lain sih, karena asam kuat itu nggak baik sama lingkungan katanya. Ya, memang benar. Untuk asam kuat tadi tidak baik bagi lingkungan itu alasannya kita memilih dengan bahan tersebut agar lebih cepat reaksinya. Terus untuk larutan lain itu biasanya kita dari referensi itu menggunakan larutan KOH, itu lebih ramah lingkungan. Tetapi juga kita juga pernah mengidentifikasi dan melarutkan dengan larutan KOH, dan di situ sampel yang kita identifikasi sangat sulit karena banyak endapan juga. Begitu. Oke, begitu Mbak Aura. Ternyata pilihannya karena untuk memudahkan pengamatannya, terus ada beberapa faktor yang menyebabkan pilihannya jatuh ke asam kuat. Oke, yang saya jadi pertanyaan lagi, itu kira-kira dibuang kemana ya itu asamnya itu? Di laboratorium Ekoton sendiri menyediakan tempat untuk pembuangan bahan kimia, jadi tidak dibuang ke sembarang tempat gitu. Ternyata diolah lagi ya Mbak Julut, namanya di handling supaya dicoba untuk tidak mencemari lingkungan bahan-bahan yang ada di laboratoriumnya. Oke, ada lagi yang ditanyakan kepada kawan-kawan cair UTM dari peserta? Bisa cerita, Mbak Julut dan kawan-kawan, suka dukanya melakukan penelitian yang ada di Kali Brantas, yang dengan tema yang tadi sedimen, terus ya dan lebih banyak dukanya daripada sukanya, Pak. Alhamdulillah. Bisa diceritakan itu, kenapa dukanya sekali itu, kok banyaknya? Ya, waktu pengambilan sampel biota itu, kita itu mengambilnya itu dengan keadaannya itu juga hujan, terus jembrot-jembrot gitu substratnya. Terus kemudian ada teman saya yang jatuh waktu pengambilan sampel biota itu, Pak. Oke. Pengalaman di semua stasiun, apakah ditemukan semua target yang didapat kasarannya ada spot-spot khususkah untuk ketika kita mau mengkoleksi atau mengambil sampel, mau melakukan pengulangan penelitiannya Mbak Julut dan kawan-kawan? Kira-kira apa sih yang membedakan atau menyulitkan ketika mengambil sampel di biota gastropod dan bivalvianya tersebut? Untuk pengambilan sampel bivalviasnya sendiri itu kita menemukan sedikit jumlahnya, itu karena hujan dan airnya itu tinggi. Jadi kita kalau mengambil sampel bivalvia itu harus nyebur, dan saya itu kecemplung. sampai kebingungan mau renang apa gimana ya. Jadi kita mengambil di pinggir-pinggir saja. Ternyata ada kesulitan tersendiri ya ketika mengkoleksi bivalvia dan gastrofoodnya. Mungkin kawan-kawan peserta tertarik untuk mengulang
mengulangi ataupun mencoba untuk melakukan penelitian gastropod yang ada di perairan sekitar kalian peserta juga sangat diharapkan, karena ini mungkin Mbak Julut sama kawan-kawan bisa berbagi pengalamannya untuk mengambil sampelnya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi kawan-kawan peserta webinar? Bisa ditunjukkan hasilnya, Mbak Julut? Gimana, hasil presentasi PPT-nya tadi yang tentang hasilnya, mungkin kawan-kawan mungkin kepingin lihat apa sampelnya, hasil sampel pengamatannya. Di hasilnya, Mbak Julut. Ada berapa stasiun diamati oleh kawan-kawan? Ada 7. 7. Mana aja? Ada di Ploso, Jombang, Gedek, Mojokerto, Pening, Mojokerto, Mbambe, Gresik, Karangpilang, Surabaya, Gunung Sari, Surabaya, dan Wonorejo, Surabaya. Hasilnya bisa di-share kah? Ini kok yang di-share kok ngambil sampelnya aja. Sebentar, Bapak. Aku nggak sih. Oke. Ini dominasi di sedimen ini banyak fibernya. Kira-kira sumber dari fiber mikroplastik itu dari mana ya, Mbak Julut? Kok yang paling banyak hampir 90% itu mikroplastik yang ada di sedimen itu bentukannya adalah bentukan fiber ini. Sumber dari bentuk fiber sendiri yaitu serat-serat tekstil, contohnya seperti baju. Saat kita mencuci baju tuh serat-serat tekstilnya akan ikut ke dicuci begitu. Serat tekstil, baju tekstil kita itu plastik ya, Mbak? Ya, karena kan merupakan bahan sintetis. Oke, ternyata fibernya banyak karena kita cuci-cuci. Masalahnya kita cuci-cuci, masuknya ke sungai yang akhirnya ternyata mengendap di sedimen, dimakan oleh bivalvia, nggak sengaja masuk, terus hasilnya untuk bivalvia bisa ditunjukin.
Bivalvianya juga fiber ini ya, oke. Ternyata berkolerasi ternyata buangan domestik kita dengan yang dimakan oleh bivalvia sama-sama tinggi di fibernya. Oke, ada yang ditanyakan oleh kawan-kawan peserta webinar? Mungkin kita bisa webinar ini, Cair, khususnya yang meneliti ini, kira-kira apa sih untuk pesan-pesannya untuk para peserta di webinar kali ini? Apa? Tanya suruh berenang di berantas ya? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ayo, monggo, Mbak Julu dan kawan-kawan. Untuk Kita kesannya mungkin untuk apabila mau melakukan penelitian mikroplastik pada bivalve bisa lebih spesifik. Contohnya seperti kayak kan kalau kita kan semua jenis dan semua berat dan panjang itu tidak kita pisahkan. Mungkin bisa lebih spesifik seperti berat segini, tinggi segini dipisahkan dengan berat. Emang punya tinggi ya? Panjang badannya. Terus kalau untuk pengambilan sampel bivalvia itu sebaiknya dilakukan saat musim kemarau, biar airnya itu nggak terlalu tinggi untuk pengambilan sampelnya. Oke, sampling diharapkan di musim kemarau karena airnya nggak terlalu tinggi. Terus jangan mengambil sampel pada bulan puasa. Mokel berarti ini. Kok kelihatannya bulan puasa penuh tantangan ini kawan-kawan. Alhamdulillah tidak kok, Pak. Alhamdulillah. Oke, begitu aja webinar kali ini. Kalau dari peserta tidak ada yang ditanyakan lagi dan mau tanya ya monggo. Mungkin dari dosen pembimbing kami Bu Indah sama Pak Bobi mungkin ada masukan buat kami. Ada dosennya lah, saya nggak tahu ini. Kalau ada saya harap dan senang hati Ibu dosen untuk menanyakan kawan-kawan dari Cair dalam penelitiannya ini. Bu Indah, Pak. Oke, Bu Indah, ada yang bisa ditanyakan untuk jadi masukannya? Inggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andreas atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya tadi saya tidak ngikut dari awal gitu karena memang ada kendala teknis. Kayaknya nanti pertanyaan untuk anak-anak biar nanti dikupas waktu ujian saja, Pak. Siap-siap dibantai loh ya.
Dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan paparan tadi paling tidak kan disiapkan mana yang jawaban ilmiah, mana yang enggak gitu nanti biar saya mungkin kebetulan ada Pak Bobi juga gitu, mungkin Pak Bobi dari yang awal ikut menyimak gitu ya dari awal. Nanti biar jadi masukan kita tersendiri seperti apa nanti juga di laporan yang perlu diperbaiki seperti apa, seperti itu Pak. Oke, siap. Terima kasih buat Pak Andreas juga yang sudah membimbing, mensupport semua segala sesuatunya yang buat anak-anak gitu ya. Semoga ini keberkahan bagi kita semua. Kayaknya tadi juga ada Kali Berantas juga. Mudah-mudahan dari penelitian kecil ini bisa berdampak besar untuk kita dan lingkungan kita. Seperti itu saja mungkin Pak Andreas dari saya. Terima kasih Bu Indah masukannya. Dan ya, ini langkah kecil yang dilakukan oleh kawan-kawan Cair untuk menjawab tantangan di Berantas. Mungkin peserta-peserta lain tertarik untuk melakukan penelitian, bisa ngajak ini 3 bidadari cantik ini untuk melakukan penelitian bersama. Oke, terima kasih kawan-kawan dan peserta webinar kali ini. Saya akhiri dan tutup webinar ini, dan terima kasih untuk kawan-kawan. Dan sebelumnya ya tadi ternyata Berantas itu kita kalau nggak melakukan sering-sering nulis, sering-sering baca, itu ternyata banyak data yang tidak terekod ya tadi. Saya tadi barusan baca sih sebenarnya. Tadi ternyata di Berantas itu ada bivalvia yang masuk di red list-nya IUCN karena datanya tidak support, tidak ada data yang bisa mensupportnya. Terus dan masalah yang lain itu adalah karena tidak jadi konsentrasi dalam proses masuk data listnya IUCN atau list concern. Tapi dengan diawali ini kita juga sudah tahu bahwa ternyata banyak tantangan-tantangan dan bahaya di keanekaragaman hayati kita kalau kita bicara secara global. Kalau bicara secara bivalvia dan gastropod, ternyata ya tadi mereka juga sudah mulai terancam oleh mikroplastik. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan dari UTM untuk presentasinya, dan sampai jumpa di lain kesempatan untuk webinar-webinar selanjutnya. Seingat saya masih ada 2 atau 3 kali lagi webinar yang men-sharing hasil penelitian kawan-kawan yang magang di Ecotone. Kalau untuk teman UTM mungkin masih ada 1 kelompok lagi untuk bicara tentang apa, saya lupa ini. Bisa dibantu Mbak Julut, kurang apa ini kawan-kawan UTM yang satunya? Tentang ikan dan anak-anak sungai, Pak. Anak-anak sungai Berantas. Oke. Ternyata masih ada simpenan webinar di minggu depan tentang ikan dan anak-anak sungai yang ada di Kali Berantas, yang menjadi salah satu pensuplai mikroplastik juga di Kali Berantas yang panjangnya 340-an kilometer yang melewati 18 kabupaten kota di Jawa Timur. Sekian, saya ucapkan terima kasih untuk peserta, dan semoga ilmu yang di-share dari kawan-kawan UTM bisa menjadi pematik dan pemicu penelitian-penelitian lain yang ada di sungai dan tentang mikroplastik. Oke, sampai jumpa kawan-kawan, dan terima kasih. Terima kasih telah hadir. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih sama-sama. Selamat buat Hulut, Vita, sama Ani. Tulis lagi ya, segera ya.
Ya wes, ditunggu Ibu laporannya. Saya live dulu Pak. Matur nuwun. Oke, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.